pendapatnya apa? Kok ternyata setelah mengikuti ini ternyata harus begini atau apa ini begini. Pada setiap Anda mendapatkan informasi jawaban ya atau tidak dari satu peserta, kemudian Anda bertanya kepada peserta yang lain sampai Anda mendapatkan jawaban, apa sebetulnya yang terjadi? Hah? Susah. Apa Mas? Mengumpulkan informasi, ya, itu kan suatu penambah informasi. Pertanyaan pertama, sebetulnya pertanyaan pertama yang paling jos itu jenis kelamin. Yang kedua, masih hidup atau sudah meninggal. Karena itu penting. Kalau ada pertanyaannya pertama artis, itu nanti masih di sini masih ada macam-macam. Si artis cowok, artis cewek, karena yang terkenal kan banyak, politikus juga banyak. Tapi begitu Anda bilang laki-laki, berarti semua profesi ataupun semua jabatan itu laki-laki. Kemudian kalau yang masih hidup atau sudah meninggal, itu lebih dipersempit lagi. Kalau yang sudah meninggal, berarti kita tinggal mengingat-ingat yang sudah meninggal siapa. Tadi ada yang bisa jawab cepot? Ada? Nggak ada? Nggak terjawab, cepot? Oh, diganti? Oh. Sangkuriang? Ada tadi yang sangkuriang? Ada? Bisa? Apa cluenya? Jadi memang beberapa nama saya seperti yang Ken Arok, ada ya Ken Arok? Ada ya? Ken Arok bisa? Nggak bisa? Kenapa nggak bisa tadi? Tapi tahu Ken Arok itu tahu? Oh iya, saya juga nggak kenal Mas, belum kenalan sama orangnya saya. Yeah. Jadi tapi tahu ya Ken Arok itu siapa tahu, sehingga mestinya pertanyaan. Nah, kadang-kadang memang ada yang, kalau tadi ada yang paling gampang SBY, ada yang SBY tadi ya, harusnya cepat misalnya, ya, karena SBY kan sekarang presiden kita betul laki-laki ya, politikus ya, terkenal ya, SBY bisa cepat. Tapi seperti kan Arok mungkin itu kan tokoh sejarah, mungkin ada Dewi Sartika dan sebagainya, itu adalah tokoh-tokoh lama dan ada dipakai. Nah, di sini sebenarnya pelajaran yang penting tadi adalah bagaimana Anda mengumpulkan informasi, kemudian Anda harus menghubungkan satu informasi dengan informasi yang lain. Otomatis Anda akan ketemu. Kalau Anda tidak melakukan hal itu, tidak akan ketemu. Ya. Tetapi di sini kan saya tidak pernah memberikan. Ya, nanti dikumpulkan informasinya sebanyak-banyaknya anak-anak. Dan nanti dihubungkan, mereka tidak memberikan itu, tapi secara tidak sadar yang bisa menebak nama itu mestinya tadi sudah merasa mengumpulkan informasi dan menghubungkan informasi satu dengan yang lain. Sadar nggak tadi? Sekarang baru sadar. Tadi nggak sadar. Jadi inilah hakikat dari SL tadi. Ini baru SDG-nya saja. Bahwa informasi yang Anda peroleh itu harus dihubungkan satu dengan yang lain untuk dapat menjawab satu pertanyaan. Ada pertanyaan di sini? Pak, boleh bertanya Pak? Oh, monggo, silakan. Kalau tadi yang ditanyakan kan hal-hal yang secara umum kita tahu Pak ya. Tapi kalau diterapkan di dalam perkuliahan, materi kuliah itu sendiri kan mahasiswa belum pada tahu. Nah, kira-kira sebelum dilakukan seperti tadi, itu perlu diawali dengan apa, Pak? Terima kasih. Ada dua kemungkinan, Pak. Jadi pada saat Bapak sudah memberikan pengetahuan,
misalnya definisi ini dan sebagainya, kemudian Bapak melakukan refreshing atau reminding kepada mahasiswa dengan cara seperti ini, boleh. Ya, berarti tujuannya adalah reminding, mengingatkan kembali. Tapi kalau Bapak memberikan itu sebelum Bapak memberikan apa-apa bekal, berarti di sini Bapak ingin mengetahui prior knowledge dari peserta didik itu. Sejauh mana dia tahu tentang ilmu komunikasi yang akan misalnya saya memberikan mata kuliah pengantar ilmu komunikasi. Sejauh mana yang dia tahu tentang ilmu komunikasi? Mungkin jawabannya memang banyak yang tidak bisa tertebak karena dia tidak tahu sama sekali gitu ya. Tapi paling tidak, oh berarti mahasiswa ini memang sama sekali dia nggak ngerti komunikasi itu apa. Memang pertanyaan kita juga jangan yang sudah sampai ke tingkat yang sulit itu enggak. Jadi kalau kita mau yang belum pernah memberikan sama sekali, kalau kita ingin tahu prior knowledge peserta didik, itu kita coba memberikan yang cukup di permukaan saja, artinya bukan yang sampai mendalam. Jadi ada dua tujuan sebenarnya. Kalau mau reminding, berarti apa yang sudah kita berikan nanti dia harus mengingat, gitu ya, katakanlah untuk mengingat atau memahami, itu kan harusnya paham. Kemudian atau kita ingin menjajaki prior knowledge mereka, pengetahuan mereka seberapa. Kalau mayoritas semua bisa menjawab, berarti paling enggak kan mereka sudah tahu tentang ini, lebih enak. Monggo, ada lagi. Artinya begini, kalau memang semuanya tidak tahu, ada dua kemungkinan juga Pak. Prior knowledge mereka memang tidak tahu sama sekali dan mereka tidak mau tahu. Ya karena biasanya saya sudah suruh menyuruh kalian membaca ini. Memang tidak saya kasih tahu dulu cuma bagian tentang, misalnya kita mau bicara tentang marketing gitu misalnya. Kamu baca tentang bab marketing. Saya belum menerangkan marketing. Kalau mereka membaca kan paling enggak mereka sudah tahu, sudah punya bekal. Tapi kalau dia tidak membaca ya dia memang berarti dia tidak punya bekal sama sekali. Saya berarti Anda tidak pernah membaca apa yang saya sarankan membaca. Berarti dia tidak punya keinginan untuk menambah prior knowledge-nya dia, pengetahuannya dia. Karena kita pertanyaannya kan tidak yang berkaitan dengan silakan sekarang kita tetap akan bekerja kelompok. Kita bagi menjadi berapa kelompok terserah, tetapi satu kelompok anggotanya 5 orang. Monggo. Ini sebenarnya memang paling enak kalau duduknya bisa jangan menjajar gini, tapi bisa hadap-hadapan. Karena sebetulnya kita harusnya, ini nggak bisa diputer ya? Nggak bisa, Jadi kalau bisa gabungan belakang bisa berada di depan karena kita memerlukan diskusi. Ya kalau diskusinya mereng ini nggak enak sekali. Oke, silakan membentuk satu kelompok dengan anggota 5 orang. Bebas, anggotanya mau sesama wanita boleh, mau campuran boleh. Sudah semuanya 5 kelompok, ada berapa yang dibentuk? Kelompok 1, 5 aja. Kelompok 2 ini 5. Kelompok 3 ini 5. Sudah ada kelompoknya? 5 orang. Ayo, kelompok itu masih ada, silakan 5 orang saja, jangan lebih. Berapa sana? 5 orang. Mas, ke sana Mas. Mas yang baru datang? Baru 4 ya? Kelompok sana. Ini Masnya 2 orang. Itu dia 1 orang ya? Bentuk kelompok dengan Mas. Silakan di sini Mas gabung. Silakan gabung di sana. Baik, semuanya sudah terbentuk kelompok dengan anggota 5 orang. Sekarang tugas Anda adalah membaca